Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya telah memuliakan kepada kita dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman, dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan hidayah dan petunjuk ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan kesyirikan, menyelamatkan kita dari beribadah tanpa ilmu, dan menunjukkan kepada kita kepada jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang baik, jalan-jalan keselamatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita tentang pilar-pilar dari kesucian jiwa. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas di antara pilar kesucian jiwa, yaitu memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. Karena kedudukan seseorang, nilai seseorang, agama seseorang sangat tergantung kepada dengan siapa dia berteman. Oleh karena itulah memperhatikan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat, bagaimana interaksi kita dengan seseorang. Ketika seseorang itu dekat dengan orang-orang saleh, akan mudah baginya untuk meniru kebiasaan orang-orang saleh tersebut. Dan sebaliknya juga seperti itu. Ketika seseorang berteman dengan orang-orang fasik, maka dia akan mudah tertular dengan kefasikan temannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan sabarlah dirimu, sabarkanlah dirimu bersama mereka yang berdoa kepada Tuhannya di pagi dan sore hari, yang mereka ini di dalam doanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan janganlah kamu palingkan matamu dari mereka karena mengharapkan perhiasan dari kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya, maka segala perilakunya melampaui batas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, yang mereka ini beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dan ini di antara rekomendasi atau tazkiyah atau pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun dengan kesederhanaan hidup mereka, kefakiran mereka, namun mereka dengan kesederhanaan hidupnya, kefakirannya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga ayat ini menunjukkan kepada kita perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama adalah juga untuk kita semuanya, untuk bersahabat dengan orang-orang baik. Dan ketika bersahabat dengan orang-orang baik itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran karena kecenderungan hawa nafsu seseorang, kecenderungan jiwa seseorang adalah mencari teman yang menurut dia memberikan manfaat untuk yang bersifat duniawi, bermanfaat dunia. Ketika dia memilih teman, dia mencari teman, apa untungnya untuk saya? Apakah dia akan menjadi investor, ataukah akan menjadi calon partner, ataukah menjadi terus demikian calon konsumen dan yang lain sebagainya.
yang menurut hematnya adalah memberikan manfaat secara duniawi belaka. Namun ketika memilih teman orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, mengingatkan kepada akhirat, hal-hal ini membutuhkan kesabaran. Jika perintah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu bersama mereka-mereka yang berdoa, beribadah kepada Allah siang dan malam, maka bagaimana dengan kita yang orientasi duniawi kita jauh lebih kuat ketimbang orang-orang saleh generasi pertama dari umat ini. Mereka walaupun fakirnya, walaupun miskinnya, namun bersahabat dengan mereka akan memberikan maslahat dan manfaat kepada kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan sebab turunnya ayat ini, sebagaimana dalam Sahih Muslim disebutkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Ketika itu kami bersama beberapa orang sahabat, 6 orang sahabat, dan orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang musyrikin Quraisy rata-rata adalah tokoh-tokoh yang anti terhadap Islam ini, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, teman-temanmu ini tidak selevel dengan kami. Tidak selevel dengan kami. Minggirkan mereka, singkirkan mereka, kami akan mau berteman denganmu." Ketika itu kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, saya, ada lagi Ibnu Mas'ud, ada salah seorang dari Bani Hudzail, ada Bilal bin Rabah, dan juga salah seorang yang saya lupa namanya, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian ada sempat terpikir di hati Nabi SAW untuk memperturutkan apa yang mereka mau ini. Dan akhirnya Allah SWT pun menurunkan firman-Nya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya pagi dan sore hari, hanya mengharapkan wajah Allah SWT. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan lebih tegas lagi Allah menegaskan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan semua perilakunya adalah melampaui batas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa mereka-mereka yang orientasinya adalah duniawi, yang orientasinya adalah dunia, adalah orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah, pasti yang diperturutkan adalah hawa nafsunya. Aghfalna qalbahu an dzikrina. Kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Kecenderungan orang yang lalai dari Allah, dia memperturutkan hawa nafsunya. Dan ketika dia sudah memperturutkan hawa nafsunya, apa yang terjadi? Wa kana amruhu furuta, maka semua sikap dan perilakunya pasti melampaui batas. Pasti melampaui batas. Pasti tidak mengikuti jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadisnya. Beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang bersama atau tergantung agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kalian melihat dengan siapa dia berteman. Ikhwatal iman, kualitas kita berdasarkan kualitas teman kita. Ketika kita mengukur misalnya seseorang yang sudah memiliki anak yang remaja, entah itu laki-laki atau wanita, dia ingin tahu seperti apa kualitas anaknya, lihat dengan siapa dia berteman. Karena seseorang tidak akan berbeda dengan siapa dia berteman. Akhlaknya, sikapnya, perilakunya, agamanya. Jika temannya adalah orang-orang saleh, maka seperti itu kualitas anak kita. Dan demikian pula sebaliknya, wal'iyadzubillah. Demikian pula ketika seseorang ingin memilih mantu misalnya, ketika putrinya dilamar oleh seseorang, dia ingin tahu bagaimana kualitas lelaki yang sedang meminang putrinya ini, maka lihatlah dengan siapa calon menantu ini bersahabat, berteman, nongkrongnya di mana. Karena kualitas dirinya, kualitas calon mantu tersebut tidak akan jauh berbeda dengan siapa dia berteman.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang ini kualitas agamanya tergantung akan hal itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah menyebutkan, "I'tabirun nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu." Ujilah orang itu dengan siapa dia berteman, karena dia akan berkumpul dengan yang membuat dia kagum. Ketika kekagumannya terhadap dunia, maka dia akan berteman dengan ahli dunia, dan demikian pula sebaliknya. Ketika kekagumannya terhadap pengikut hawa nafsu, seperti itulah yang akan menjadi temannya. Karena sebagaimana dalam pepatah Arab dikatakan, at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u, bahwa burung itu akan berkumpul bersama sejenisnya. Tidak akan mungkin burung dara kumpul dengan raja wali, dan demikian pula sebaliknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu sabdanya, la tusahib illa mu'minah wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berteman kecuali bersama orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya memakan makanan di sini adalah makanan yang kita dengan sengaja mengundangnya, mengajaknya. Adapun jika berbagi makanan, maka berbagi makanan ini boleh kepada siapapun, apakah itu muslim ataukah kafir ataukah siapapun itu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan yang mereka suka kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kalian karena mengharapkan wajah Allah, karena kami tidak mengharapkan balas budi dan tidak pula mengharapkan terima kasih. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika berbuat baik, memberi makan kepada siapapun, tapi ketika dengan sengaja kita mengajak, mengundang, dan ingin berteman dengan seseorang, Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW juga bersabda, mathalul jalisis salih wassu' kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dan yang buruk seperti orang yang pedagang minyak wangi dan yang satunya lagi adalah tukang las. Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Pedagang minyak wangi bisa jadi dia memberi hadiah kepadamu, memberi hadiah minyak wangi, atau kamu membeli darinya, atau setidaknya kamu mendapatkan bau harum karena kamu dekat dengan seorang pedagang minyak wangi. Wa nafikhul kir, adapun tukang las, imma an yuhriq thiyabak, bisa jadi dia membakar bajumu, wa imma an tajida rihan khabithah, atau kamu mendapatkan bau yang tidak enak darinya. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa kualitas teman berdampak kepada seseorang. Ketika dia memiliki teman yang baik, maka teman yang baik ini akan mengajak dirinya untuk termotivasi untuk menjadi orang yang baik. Itulah di antara manfaat kita berteman dengan orang-orang baik. Dan bahkan antara guru dengan murid misalnya. Seorang guru sesoleh apapun dia membutuhkan murid-murid yang baik untuk dekat dengan dirinya, supaya terjaga kesolehannya. Dan cukuplah pelajaran bagi kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-muridnya tidak disebut sebagai murid, tapi disebut sebagai sahabat. Disebut sebagai sahabat, bukan disebut sebagai murid. Padahal statusnya murid, statusnya adalah orang-orang pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mengenal mereka sebagai talamid atau murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka disebut sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara pilar dari pilar kesucian jiwa yang harus dijaga oleh seseorang agar dia terus terjaga, jangan sampai mudah terpengaruh untuk menjadi orang yang buruk, adalah dengan memilih teman. Dengan teman-teman yang baik, maka terus akan mengajaknya kepada kebaikan, dan sebaliknya teman-teman yang buruk. Di antara pelajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau menceritakan tentang seseorang yang membunuh 100 orang. Awalnya orang ini membunuh 99 orang. Dan kemudian dia mendatangi seorang rahib dan dia menyampaikan kepada rahib tersebut, saya telah membunuh 99 orang. Apakah saya mungkin diterima taubatnya oleh Allah? Maka si rahib ini dengan kebodohannya dia mengatakan, mustahil. 99 kamu ingin bertaubat, tidak bisa. Kamu tidak mungkin diterima taubatnya. Karena tersinggung si pembunuh ini tadi, akhirnya digenapkan menjadi 100. Si rahib dibunuh juga olehnya. 100 orang. Dan tidak lama sesudah itu dia bertemu lagi dengan orang alim, seorang yang berilmu. Dan dia mengeluh kepada orang berilmu ini tentang kasusnya, dia telah membunuh 100 orang. Dia bertanya, apakah mungkin saya bertaubat kepada Allah? Maka orang alim ini mengatakan, ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa menghalangimu. Allah At-Tawwab, Allah Ar-Rahim. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha penyayang. Jika kamu sungguh-sungguh bertaubat, Allah pasti menerima taubatmu walaupun kamu telah membunuh 100 orang. Maka kemudian orang saleh ini pun mengatakan, jika kamu benar sungguh-sungguh ingin bertaubat, tinggalkan negerimu. Fa inna hadzal balad baladus su'. Karena negeri yang kamu tinggal ini negeri yang tidak baik, negeri yang buruk. Tinggalkan negerimu ini. Kamu tidak boleh tinggal di negeri ini. Namun menujulah ke negeri tertentu. Ditunjukkan ke satu negeri, di sana tempat berkumpulnya orang-orang yang bertaubat. Tempat berkumpulnya orang-orang saleh. Pesan yang tersampaikan di sini ikhwatal iman, bahwa ketika seseorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari suatu dosa, maka caranya adalah dia harus meninggalkan lingkungan awalnya. Lingkungan asal di mana dia kenal dengan dosa tersebut. Ketika dia misalnya adalah pengkonsumsi narkoba, tidak akan mungkin dia akan benar taubat dari narkoba tersebut kecuali dia memang harus talak 3 dengan semua teman-teman yang mengenalkannya kepada narkoba. Jika tidak, ketika dia mengatakan dia saya sudah kapok, saya sudah taubat, walaupun dia sudah mengalami rehabilitasi, walaupun dia sudah keluar masuk penjara, namun dia balik kepada teman-teman yang sama, maka dia pasti akan balik kepada perbuatan yang serupa. Pasti dia akan menjadi korban yang pelaku lagi, ya, menjadi pelaku lagi terhadap perbuatan narkoba tersebut. Sama dengan perilaku yang lainnya. Misalnya seseorang ingin bertaubat dari rokok misalnya. Kalau dia masih bergaul ya dengan sesama perokok, dia bakal balik kembali kepada rokok tersebut. Akan selalu seperti itu. Dan ingat ikhwatal iman, di dalam sirah Nabi SAW pernah sekali waktu ketika beliau mentalqini paman beliau Abu Talib. Ketika Abu Talib paman beliau ini sakaratul maut, seumur hidupnya Abu Talib ini membela Rasulullah SAW, membela dakwah Nabi SAW. Namun sayangnya Abu Talib ini masih banyak berteman dengan orang-orang musyrikin. Karena itulah beliau sangat disegani oleh orang-orang musyrik, karena masih di agama mereka dan bersahabat serta berteman dengan mereka. Ketika sakaratul maut, Nabi SAW berkata kepada pamannya Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika biha indallahi azza wa jal. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Jika engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aku akan membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW tidak sendirian. Ada teman-teman Abu Talib di sekitar Abu Talib. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada yang lainnya. Yang Abu Jahal ini mengatakan kepada Abu Talib, ya Abu Talib, atakrahu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib, agama ayahmu? Terus setiap Nabi mengucapkan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, teman-temannya ini mengatakan, apakah kamu membenci agama ayahmu? Terus demikian sampai dia meninggal dunia di atas agama Abdul Muttalib dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menangis. Nabi SAW mengatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Aku akan senantiasa memohonkan ampun untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Namun turunlah larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah, tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin walaupun kerabatnya sendiri setelah jelas bahwa mereka adalah calon penghuni neraka jahanam. Allah melarang Nabi SAW dan melarang orang-orang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal dalam keadaan syirik. Ikhwatal iman, ini menunjukkan kepada kita bahwa teman bisa berdampak sangat buruk bagi seseorang, yaitu sampai mengantarkannya kepada
su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Dan jika di kehidupan dunia saja seperti itu madaratnya berteman dengan teman-teman yang buruk, sedangkan kita tahu bahwa ketika kita meninggal dunia, yang pertama kali mengucapkan bela sungkawa dan mendoakan kita teman-teman kita. Tidak akan mungkin orang yang tidak kenal dengan kita. Dan dengan siapa kita berharap? Kepada siapa kita berharap nantinya untuk mendoakan kita, untuk mengantarkan jenazah kita, untuk mendoakan kita di sisi kubur, mendoakan kita ketika mengingat kita? Apakah teman-teman yang fasik ataukah teman-teman yang saleh? Teman-teman yang saleh lah yang insya Allah akan bermanfaat doanya untuk kita ketika mereka mengantarkan jenazah kita dan tahu bagaimana mengantarkan hak-hak kita sebagai saudara, sebagai temannya ketika masih hidup. Ikhwatal iman, saya pernah mengalami adalah salah seorang teman yang ketika orang itu meninggal dunia, karena seumur hidupnya dia tidak berteman dengan orang-orang saleh, temannya adalah orang sesama teman-teman nongkrong yang fasik. Akhirnya ketika meninggal dunia mencari siapa dari jamaah sekitar masjid dan yang lain sebagainya yang bisa merawat jenazah temannya ini. Karena tidak ada di antara mereka yang sanggup untuk merawat jenazahnya. Mereka tidak tahu. Mereka hanya menunggui jenazah ini sambil main kartu di depan rumah dan ngerokok. Begitu yang mereka lakukan. Sampai karena tidak tega sebagian jamaah yang sudah biasa ngaji dan mengurusi masjid, mereka mengatakan, kasihan Ustaz. Ya kita bantu, karena hak tetangga harus tetap kita bantu. Kita bantu mereka. Maka kita pun merawat jenazahnya, memandikannya, mengkafaninya, mengantarkannya ke masjid, menyolatinya. Dan teman-teman ini tadi sama sekali tidak ikut sholat jenazah. Ya, nunggu di depan musola atau masjid. Mereka tetap nunggu sambil ngerokok, mengantarkan jenazahnya pakai celana pendek. Ya, tidak tahu hak saudara atau temannya ini. Karena mereka pakai celana pendek, mereka beralasan tidak bisa menyolatin jenazah. Mereka nunggu di depan masjid. Hanya beberapa orang dari masjid yang menyolatinya. Kemudian mengantarkan ke pemakaman. Pun demikian, mereka menjauh, mereka nunggu bagaimana jenazah ini dimakamkan. Setelah itu mereka bubar gerak, pergi begitu saja. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Itulah teman. Siapa yang mengantarkan jenazah kita? Ya teman-teman kita sekarang. Kalau mereka adalah orang-orang baik dan saleh, maka ketika mereka mendoakan jenazah kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa mereka ketika salat jenazah untuk kita, doa mereka ketika kita dimakamkan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, adalah doa-doa yang diharapkan dikabulkan oleh kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pilar kesucian jiwa yang berikutnya, agar seorang memiliki kesucian jiwa dan terjaga kesucian jiwa tersebut, setelah memiliki teman yang baik, yaitu jangan sampai menjadi orang yang tertipu terhadap diri sendiri. Jangan tertipu terhadap diri sendiri. Jangan pernah merasa dirinya saleh. Jangan pernah merasa dirinya orang baik. Jangan pernah merasa dirinya bahwa dia sudah berilmu sedemikian rupa, sudah beramal sedemikian rupa. Karena tidak ada sesuatu pun yang bernilai dari semua amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati kita. Maka Allah ingatkan kepada kita semuanya di surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan kamu pernah menganggap dirimu suci. Jangan pernah kamu menganggap dirimu suci. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang siapa-siapa yang bertakwa kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Takwa ada di dalam dada setiap manusia. Tempatnya adalah di dada, di hati. Dan Allah yang Maha tahu tentang kualitas ketakwaan seseorang. Apakah seseorang itu bertakwa dengan benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar cinta kepadanya, benar-benar berharap kepadanya, benar-benar bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau takwa itu adalah pura-pura takwa. Dia hanya ingin pamer di depan temannya, ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia seperti orang yang bertakwa, atau dia orang yang bertakwa, atau mungkin dia bertakwa tapi yang ada di dalam hatinya adalah sikap atau sifat ujub, merasa dirinya lebih baik. Ikhwatal iman, kata para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ketika seseorang dia saleh, dia bertakwa,
dia berilmu, ibadahnya luar biasa. Namun dengan kesolehan, dengan ketakwaan, dengan ilmunya, dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Maka kesolehan, ketakwaan, ilmu yang telah dia lakukan tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, namun malah sebaliknya membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin semakin tinggi level ketakwaan dan kesolehannya, semakin kuat dia menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang haram, tetap dia merasa dirinya belum apa-apa. Tetap dia merasa dirinya adalah orang yang penuh dengan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Cukuplah contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum. Abdullah ibnu Abi Mulaikah, salah seorang alim dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah belajar kepada 30 orang sahabat. Kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala anfusihim. Semua para sahabat yang 30 orang yang saya belajar kepada mereka, semuanya mengkhawatirkan dirinya sebagai orang munafik. Semuanya khawatir dirinya munafik. Ma minhum min ahadin yaqulu anna imanahum ka imani Jibril au Mikail. Tidak ada seorang pun dari mereka yang merasa imannya seperti imannya Jibril atau Mikail. Sahabat dengan semua perjuangannya, dengan semua jihadnya, dengan semua pengorbanannya, dan mereka mengkhawatirkan dirinya sebagai orang munafik. Khawatir dirinya sebagai orang munafik. Sampai-sampai Umar Ibn Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah radhiyallahu an memegang daftar nama orang munafik Madinah. Umar bin Khattab pernah bertanya, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Hudzaifah, apakah Nabi pernah menyebut namaku? Dia bertanya begitu. Umar bin Khattab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah ya Ibn Khattab, andai kata syaitan menempuh satu jalan dan kamu menempuh jalan itu, syaitan akan cari jalan lain. Tidak mau ketemu dengan Umar ibn Khattab di satu jalan yang sama." Umar ibn Khattab yang masuk Islamnya terang-terangan. Umar ibn Khattab yang meruntuhkan kekuasaan Kisra. Umar ibn Khattab yang merebut Al-Aqsa dari tangan orang-orang Nasrani. Umar ibn Khattab yang banyak jasanya terhadap Islam. Itu pun beliau bertanya kepada Hudzaifah, apakah nama saya ada di dalam daftar itu atau tidak? Ikhwatal iman, pernah sekali waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kita tahu Abu Bakar manusia terbaik dari umat ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kata Umar bin Khattab, andai kata imannya ditaruh di satu anak timbangan dan imannya seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh di satu anak timbangan yang lain, lebih berat imannya Abu Bakar. Karena perjuangan yang luar biasa, manusia yang pertama beriman kepada beliau, orang yang selalu menjadi teman musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyediakan seluruh bekalnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memasuki kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli tanah untuk membangun masjidnya, Abu Bakar yang membayar harganya. Dan terus demikian dari awal Islam. Kelebihan Abu Bakar luar biasa, sehingga Nabi SAW pun menyebutkan ketika beliau mengatakan ana fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Dan bagaimana pertemanan beliau dengan Abu Bakar radhiyallahu an, hidup dan mati. Sampai-sampai para sahabat ditanya, para ulama, Imam Malik radhiyallahu an rahimahullah ditanya, wahai Imam Malik, bagaimanakah persahabatan Abu Bakar dan Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Malik pun menunjuk kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat seperti ini. Sebagaimana di hidupnya mereka berteman, ana Abu Bakar wa Umar, maka seperti ini juga. Lihat makamnya Rasulullah SAW, di sampingnya Abu Bakar, kemudian Umar. Seperti itu mereka hidup, seperti itu mereka wafat. Radhiyallahu anhuma. Abu Bakar yang sehebat ini pernah sekali waktu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan aku suatu doa yang aku baca di dalam salatku." Abu Bakar, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Bakar, bacalah di dalam salatmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni anta
antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah berbuat kezaliman dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu ya Allah, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Abu Bakar As-Siddiq diajari oleh Nabi SAW doa untuk mengikrarkan betapa banyak kezaliman yang telah dilakukan oleh dirinya, dan mengharapkan ampunan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Yang kita ini setiap saat dan waktu berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Ikhwatal iman, pernah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang beriman itu di antara sifat mereka, yaitu mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka penuh dengan rasa takut kepada Allah dan penuh keyakinan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang mereka lakukan sehingga hati mereka penuh dengan rasa takut kepada Allah? Apakah mereka minum khamar? Apakah mereka mencuri? Atau yang lainnya sehingga mereka penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La ya binta Siddiq, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun, walakinnahum yakhafuna an la yuqbala minhum." Bukan itu maksud dari ayat ini, wahai putri As-Siddiq. Namun yang dimaksud dengan ayat ini, mereka melakukan apa? Mereka adalah orang-orang yang puasa, mereka orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang sedekah. Namun mereka khawatir jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mereka lakukan ibadah, namun di saat yang bersamaan mereka khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Maka Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, di antara sifatnya orang beriman, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan, wal munafiq jama'a isa'atan wa amna. Orang-orang mukmin mereka menggabungkan antara terus berbuat baik namun tetap di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang mukmin. Berbuat ihsan, berbuat baik, tapi hatinya penuh rasa takut. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Tapi terus optimis dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Sebaliknya orang-orang munafik, mereka berbuat maksiat, berbuat buruk, berbuat dosa, namun dirinya merasa aman dari dosa. Ketika diingatkan kapan sadar, kapan taubat, kapan menjadi baik, mereka mengatakan, bukankah Allah Maha Pengampun? Santai saja, nanti kan dapat syafaat Nabi. Pun kalau masuk neraka semalam 2 malam, setelah itu masuk surga. Ya, mengentengkan maksiat dan dosa. Ini perbedaan orang mukmin dan orang-orang munafik. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Masih ada lagi beberapa pilar kesucian jiwa yang insya Allah kita akan membahasnya pada kesempatan yang akan datang. Pada kesempatan ini kita membahas 2 hal, yaitu pentingnya teman, dan yang kedua, jangan pernah tertipu dengan amal yang kita lakukan. Jangan pernah merasa pede dengan semua perbuatan sedekah, amal ibadah, apapun yang telah kita peroleh dan kita lakukan, ilmu dan yang lainnya. Karena seseorang tidak pernah tahu. Sekarang mungkin kita di antara mereka-mereka yang beribadah kepada Allah, tapi bagaimana dengan akhir hayat kita? Apakah husnul khatimah ataukah wal'iyadzu billah su'ul khatimah? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga kesucian jiwa kita, menjadikan kita di antara hamba-hambanya beriman dan yang insyaallah kelak menghadap Allah dengan hati yang penuh kedamaian dan kebersihan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.